TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat. Kompromi dengan COVID-19, keputusan itu terpaksa diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi. Hingga kini, serum maupun vaksin untuk melawan corona belum ada juga ditemukan. Bahkan WHO menyebut COVID-19 tidak akan pernah hilang. Jokowi yang sebelumnya menegaskan sikapnya untuk berperang melawan corona, kini terpaksa memilih untuk berdamai. Hidup berdampingan dengan virus yang telah menginfeksi lebih dari 4 juta orang di dunia tersebut. Jokowi menggarisbawahi, berdamai dengan COVID bukan berarti Indonesia menyerah menghadapi virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina tersebut. Kuncinya, protokol kesehatan. Ini wajib diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19. Siasat berdamai dengan COVID-19 dimulai dengan perencanaan pelonggaran PSBB di beberapa daerah guna menyambut gaya baru hidup normal atau yang disebut the new normal. Daerah yang menunjukkan kurva COVID-19 terkendali, konsep the new normal akan diterapkan. Ketua Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyiapkan 4 tahapan dalam kerangka pelonggaran PSBB, mulai dari prakondisi waktu, prioritas, dan koordinasi. Tim gugus tugas menggandeng para akademisi mulai dari pakar epidemiologis, kesehatan masyarakat, sosiolog, komunikasi politik, hingga pakar ekonomi. Tidak hanya para pakar, tim gugus tugas juga bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data dari 8 daerah, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Jakarta, Bandung, Surabaya, serta Semarang. Untuk waktu pelaksanaan pelonggaran PSBB, tim harus melihat kepatuhan masyarakat. Daerah yang belum menunjukkan kurva penurunan kasus COVID-19 tak diberikan kelonggaran PSBB. Aturan main dalam kehidupan new normal tengah disiapkan pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin, dan kehidupan baru di berbagai sektor akan dijalankan kembali dengan gaya baru. Hidup normal dengan protokol kesehatan. Nantinya, sejauh mata memandang orang menggunakan masker, bukan lagi pemandangan tak biasa. Bakal makin banyak tempat cuci tangan dan hand sanitizer di fasilitas publik atau tempat kerumunan orang seperti terminal, bandara, dan stasiun. Suasana kantor dengan para pekerja yang berjarak 1 meter menjadi hal lazim. Semua sektor diwajibkan mengutamakan protokol kesehatan, termasuk di tempat pelayanan publik dan transportasi. Sejalan dengan itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah mengeluarkan surat edaran tentang protokol pencegahan penularan COVID-19. Pertama, protokol kesehatan di tempat kerja di perkantoran dan industri. Kedua, protokol pencegahan penularan COVID-19 bagi aparat. Di sektor pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim sempat menyampaikan kepada DPR mengenai kesiapan menghadapi gaya hidup normal yang baru. Skenario sudah disiapkan, namun tak bisa diungkapkan. Alasannya belum ada keputusan pelonggaran aktivitas dari gugus tugas penanganan COVID-19. Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, menilai langkah pemerintah Indonesia mewacanakan new normal di tengah kasus positif COVID-19 meningkat tidak tepat. Seharusnya, pemerintah pusat tetap menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara menyeluruh. Bahkan, penerapannya lebih ketat.
terlihat dari data Selasa 26 Mei 2020, menunjukkan penambahan pasien baru COVID-19 berjumlah 415 orang. Sehingga total pasien positif menjadi 23.165 orang. Kasus sembuh total secara akumulatif sebanyak 5.877 orang, sementara total pasien meninggal sebanyak 1.418 orang. Peningkatan jumlah kasus menunjukkan Indonesia belum bisa menerapkan new normal. Apalagi, Indonesia belum melewati titik krusial atau puncak pandemi. Wacana new normal hanya akan efektif pada negara yang sudah berhasil melewati dan mengendalikan penyebaran virus corona dengan baik. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Daeng M. Fakih mengingatkan, rencana penerapan new normal harus diletakkan pada dasar yang kuat, indikator, kriteria, serta protokol yang tepat. Kemudian kehidupan ini terhenti, total terhenti. Ini yang dimaksudkan new normal. Tapi penentuan new normal ini harus sangat hati-hati. Ini yang paling penting, penentuan kapan new normal itu harus sangat hati-hati. Indikatornya harus jelas, ya, berdasarkan kajian dan masukan semua pakar. Yang saya ketahui, beberapa negara yang mulai menerapkan itu biasanya pada kondisi yang sudah stabil, yang kurva itu sudah mulai turun, ya, tidak ada penambahan baru yang sangat berarti, ya, sudah landai, itu baru diterapkan. Tujuan protokol dibuat untuk mempersiapkan aktivitas masyarakat di tengah bahaya penularan COVID-19. New normal dilakukan karena manusia hidup beradaptasi, namun tetap berhati-hati agar selalu sehat dan tidak tertular COVID-19. Kalau protokol kesehatan tidak dilakukan, dikhawatirkan terjadi ledakan jumlah kasus. Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Muhammad Adib Humaidi, meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana penerapan new normal. Jika tidak diperhitungkan dengan matang, kasus COVID-19 di Indonesia sangat mungkin melonjak tajam dan tak terkendali. Pakar komunikasi politik Profesor Effendi Ghazali melihat, yang perlu dilakukan saat memasuki era new normal pasca pandemi COVID-19 bukan hanya strategi komunikasi pemerintah, tetapi lebih penting keperadabannya. Peneliti Center for Innovation and Governance (FIA UI), Eko Sakapurnama, melihat perubahan gaya hidup normal akan terjadi di beberapa sektor. Di sektor ekonomi, restoran akan memakai bilik pelindung, pengecekan suhu menjadi wajib. Bekerja dari rumah bisa menjadi dipermanenkan perusahaan. Pabrik akan menyiapkan teknologi robotik, layanan jasa panggilan online semakin marak, termasuk bengkel-bengkel. Dari segi kesehatan, telemedis menjadi hal biasa. Masyarakat akan mulai sadar kebutuhan multivitamin dan makanan sehat. Pada sektor pendidikan, para murid maupun mahasiswa akan terbiasa dengan masuk kelas secara bergantian atau sesi kelas tatap muka jarak jauh. Seperti yang saat ini sudah dijalankan selama masa PSBB, belajar dari rumah. Gaya hidup normal baru juga tidak dilepaskan dari pemanfaatan teknologi digital, seperti yang belakangan ini makin sering dilakukan. Mulai dari belajar dengan sistem online, konser musik secara daring, belanja online, dan lainnya. Perbankan dan pelayanan publik lain juga bakal mengoptimalkan pelayanannya tanpa harus tatap muka, sehingga interaksi satu manusia benar-benar dibatasi. Rencana penerapan new normal tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah menambah turbulensi ekonomi. Tujuannya agar tidak terjun bebas sampai minus 2 digit. Peneliti Indef Eni Sri Hartati menganalogikan saat ini Indonesia tengah berada di ruang ICU rumah sakit. Tahapan new normal digunakan sebagai upaya untuk bisa keluar dari masa krisis. Dalam pandangannya, new normal di Indonesia bukan berarti pemulihan perekonomian, sebab proses pemulihan ekonomi baru bisa berjalan jika pandemi berakhir. New normal hanyalah bentuk penyesuaian aktivitas masyarakat.
New normal merupakan kondisi anomali yang terjadi dari suatu kondisi sebelumnya menjadi kondisi yang baru. Dalam hal ini, kehidupan di masyarakat harus mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan dalam berkegiatan, tak terkecuali dalam menjalankan roda perekonomian.